Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dakwah Banyumas, kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa sambil kita menunggu waktu untuk datangnya buka puasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kita mencoba untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi pesan-pesan ilahi Rabbil alamin. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, qad ja'akum Ramadan, akan tiba atau telah tiba ya di tengah-tengah kalian ya bulan Ramadan, yang kemudian disebutkan dalam hadis tersebut sebagai syahrun mubarakun, sebagai bulan yang penuh keberkahan. Bagi kita orang-orang beriman tentu akan mudah untuk memahami apa itu yang disebut sebagai keberkahan, di mana keberkahan terletak pada bulan Ramadan, di mana letak keberkahan itu pada bulan Ramadan. Kita bagi orang-orang yang beriman tentu kita akan mudah untuk memahaminya, karena kita memiliki kacamata iman. Di sana kita melihat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, keberkahan Ramadan itu adalah ada pada waktu-waktunya, likuli waktin, pada waktu-waktunya. Jadi waktu-waktu bulan Ramadan, waktu-waktu di bulan-bulan Ramadan, baik itu pagi, siang, sore, malam, itu semuanya adalah berkah. Kalau malam Lailatul Qadar itu jelas, tetapi semuanya di luar itu juga adalah waktu-waktu yang berkah. Oleh karena itu maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain disampaikan, ketika kita melaksanakan ibadah sunnah maka pahalanya akan kemudian menjadi ibadah wajib. Ketika kemudian kita melaksanakan ibadah wajib maka pahalanya akan dilipat gandakan 70 kali lipat ibadah wajib yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Keberkahan itu kalau kita menggunakan kacamata iman juga bisa kita ketahui, bisa kita pahami dari bagaimana ya keberkahan bulan Ramadan itu Allah sampaikan melalui lisan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu di mana dibukanya pintu-pintu surga. Futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para syaitan-syaitan. Ini juga merupakan keberkahan dari bulan Ramadan. Ya, ini memang tidak dimiliki keberkahan ini di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu maka inilah pentingnya dan inilah nikmatnya keimanan. Kita bisa melihat sesuatu yang orang lain mungkin tidak bisa melihat karena mereka tidak memiliki keimanan. Dengan keimanan kita mampu untuk mengindra sesuatu yang ghairu mahsusat. Dengan keimanan kita bisa mengindra sesuatu yang gaib. Surga, neraka, setan, jin. Ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga. Ya, itu semua adalah sesuatu yang gaib. Pahala, ya, dosa, itu semua adalah sesuatu yang gaib. Tapi dengan kacamata iman maka kita bisa mengindranya. Dengan kacamata iman kemudian itu bisa kita ya meyakininya 100%, membenarkannya 100%. Karena kita memiliki iman. Oleh karena itu maka sungguh nikmat yang terbesar yang kita ini hari rasakan, ini hari kita miliki adalah sekali lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Karena apa? Dengan demikian kita mampu untuk mengindra, kita mampu untuk melihat sesuatu yang tidak bisa orang lain atau sembarang orang itu bisa melihat. Karena dengan kacamata iman. Dengan kacamata iman itu kita yakin adanya surga, kita yakin adanya neraka. Dengan kacamata iman itu sehingga kemudian tumbuh rasa takut kita kepada neraka, tumbuh rasa rindu kecintaan kita kepada surga. Dengan kacamata iman, meskipun kita enggak melihat baginda Rasulullah SAW secara langsung, tapi kita sangat merindukan beliau, kita mengucapkan senantiasa sholawat kepada beliau, memuji beliau Muhammad SAW. Dengan kacamata iman, itulah kita juga bisa kemudian bagaimana
mengindra, ya, melihat, ya, bahwasannya apa yang Allah tetapkan itu baik, maka kita juga akan katakan baik. Ketika Allah tetapkan itu buruk, maka kita juga akan katakan itu adalah buruk. Tetapi berbeda manakala kemudian kita tidak menggunakan kacamata iman, kita hanya menggunakan kacamata, ya, logika semata, kita menggunakan kacamata akal semata, yang ini sangat terbatas, ya. Kita nggak akan mampu kemudian mengindra sejauh itu. Kita tidak akan mampu kemudian untuk, ya, menilai suatu itu baik atau buruk yang sebenarnya, kita tidak akan mampu. Oleh karena itu maka Allah pernah sindir, ya, manusia ketika menggunakan parameter akalnya, menggunakan parameter dirinya untuk menilai ini baik ini buruk, maka Allah sindir. Wa asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi apakah, ya, boleh jadi kalian itu menilai bahwa ini adalah suatu yang buruk padahal itu adalah baik bagimu. Boleh jadi kemudian kalian itu menilai ini adalah suatu yang baik bagimu padahal itu adalah buruk bagimu. Oleh karena itu maka sekali lagi hanya dengan kacamata iman kita akan mampu mengindra dengan jelas, ya, kebaikan dan keburukan berdasarkan apa yang baik dan buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, maka sungguhnya pada bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita ini sungguhnya adalah salah satu bulan untuk kemudian melatih ketajaman mata iman kita, untuk melatih, ya, menggembleng kembali, mengasah kembali ketajaman mata iman kita. Kita diingatkan kembali, disegarkan kembali tentang pentingnya keimanan pada diri kita. Keimanan ini harusnya terus kita jaga, keimanan harusnya kemudian kita latih, keimanan yang seharusnya terus kita kemudian perkuat dengan apa? Dengan kita berpikir, dengan kita mentadaburi ayat-ayat Allah, mentadaburi kemudian apa yang ada di sekitar kita. Karena dengan demikian maka keimanan yang kuat ini akan melahirkan keimanan yang benar, keimanan yang kuat, ya, ini akan melahirkan kemudian takwa. Karena keimanan, ya, yang ini tidak pernah kemudian dilatih, keimanan yang tidak pernah kemudian diperkuat, keimanan ini tidak pernah kemudian dibarengi, disertai tadi dengan berpikir, disertai, dibarengi dengan kemudian mengkaji, mentadaburi, ya, Al-Quran, mentadaburi Islam, mengkaji, memahami Islam, maka keimanan ini akhirnya kemudian akan lemah, keimanan ini kemudian akan mata keimanan ini kemudian akan lemah sehingga tidak lahir tadi sikap takwa. Sehingga kita perhatikan tidak semua ternyata orang beriman itu memiliki sikap takwa. Mengapa? Karena keimanannya tidak pernah kemudian untuk dilatih, digembleng, keimanannya tidak dibarengi dengan dia mengkaji Islam, keimanannya tidak dibarengi dengan kemudian dia tadaburi Al-Quran As-Sunnah, tidak pernah digunakan, ya, akalnya, ya, tidak dipakai, tidak digunakan untuk berpikir tentang kejadian fenomena alam yang ada di sekitarnya. Itulah kemudian sehingga takwa ini tidak lahir darinya. Takwa itu akan lahir ketika keimanan betul-betul itu kemudian dilatih, digembleng, keimanan disertai dengan berpikir, keimanan disertai dengan kita mengkaji Islam mulai dari A sampai Z atau Islam secara kafah. Disitulah kemudian takwa akan lahir, dan takwa inilah yang kemudian nanti akan menjadi pemandu kita. Takwa inilah yang akan menjadi kemudian, ya, mindset kita, kacamata kita untuk melihat kehidupan ini, untuk menilai, ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan semoga pada kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini kacamata batin kita, kacamata keimanan kita ini semakin kuat sehingga disitu lahir, ya, takwa yang sungguhnya itu merupakan hadiah terbesar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dari mereka orang-orang yang berpuasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.